bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayat dengan NIM F1E22003. Di sini saya akan menjelaskan PPT dari tugas UTS yang diampu oleh dosen pengampu Pak Rahmat Asyar Eskom Mkom yang berjudul pengantar komunikasi data. Di sini ada tujuan beberapa konten ini, yaitu untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber atau source. Yang kedua, untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pemancar atau transmitter. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan media transmisi. Untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan penerima receiver. Itu yang keempat. Untuk yang kelima, untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan tujuan destination. Dan yang keenam, yang terakhir, untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan protokol. Nah, di sini apa itu komunikasi data? Di sini dari makna kata aja komunikasi, yang artinya berbicara atau bertukar informasi. Data yang berarti informasi yang dipertukarkan antara dua atau lebih perangkat. Definisi dari komunikasi data definisikan sebagai proses pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Untuk konsep proses dari komunikasi data, di sini ada 5 langkah, yaitu yang pertama terdapat ada blok pengirim 2 ini, dan ada media transmisi, dan ada 2 blok penerima atau disebut ini transmitter dan ini receiver. Nah, untuk sumber source atau blok pengirim ada di urutan pertama, yang kedua blok pengirim sebagai pemancar atau transmitter, dan media transmisi di sini bisa transmisi wireless ataupun nirkabel. Untuk penerimanya yaitu receiver dari 4, dan yang kelima itu tujuan atau destination yang kita tuju. Untuk komponen komunikasi data yaitu terdapat pemancar, transmitter atau perangkat yang berfungsi mengubah informasi seperti suara, gambar, atau data menjadi sinyal elektromagnetik. Contoh seperti radio FM, televisi, dan router WiFi. Sedangkan untuk komponen komunikasi data yang ketiga yaitu media transmisi. Untuk medianya merupakan suatu media transmisi yaitu merupakan suatu jalur transmisi tunggal ataupun jaringan transmisi kompleks yang digunakan untuk menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuannya. Jenis-jenis media transmisi yaitu ada wireline dan nirkabel, atau yaitu kabel dan nirkabel, yaitu wireless dan wireline. Yang kabel bisa ada contohnya ini kabel tembaga dan kabel serat optik. Dan untuk wireless ini gelombang radio, gelombang mikro, dan gelombang inframerah. Untuk komponen komunikasi data yaitu ada penerima atau receiver. Untuk definisinya yaitu perangkat atau sistem yang bertugas untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan mengubahnya kembali menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh tujuan akhir. Penerima harus dapat mengenali, memproses, dan memahami sinyal yang diterima. Sedangkan untuk fungsi utama receiver itu mendeteksi sinyal, mengkonversi sinyal, dan pemrosesan sinyal. Kemudian untuk komponen
tujuan destination yaitu merupakan titik akhir di mana data yang dikirimkan oleh pengirim transmitter diterima dan diproses. Atau destination bisa berupa perangkat sistem atau lokasi yang menjadi target pengiriman data dalam suatu jaringan komunikasi. Tujuan dari komunikasi data adalah memastikan bahwa informasi yang dikirimkan mencapai destination dengan akurat dan tepat waktu. Untuk fungsi utama destination yaitu penerimaan data, pemrosesan data, dan untuk tanggapan atau umpan balik. Contoh destination dalam komunikasi yaitu ada komputer dalam jaringan, server web, smartphone dalam komunikasi seluler, dan printer dalam jaringan. Sedangkan yang terakhir itu protokol atau aturan. Protokol itu adalah aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan. Protokol yang digunakan di sini di komunikasi data itu ada dua, yaitu OSI dan TCP/IP. Nah, di sini ada contoh gambar antara komunikasi protokol dengan TCP/IP dari perangkat satu ke perangkat lain menggunakan satu Ethernet yang jaringan internet yang sama. Mungkin sekian dari saya presentasi dari PPT yang berjudul sistem perangkat dasar pengantar komunikasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.